Bagi perempuan yang tidak haid, sholat wajib. Bagi perempuan yang haid, sholat tidak wajib. Bahkan diharamkan. Apa yang membedakan? Situasinya dan kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abangku? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya. Sehat. Di pagi hari ini kita coba mau ngobrol aja nih bang. Ya bagaimana terkait masalah ya fikih sehari-hari yang menjadi kewajiban kita nih sebagai umat muslim ya, khususnya. Apalagi kayak mungkin pribadi saya yang sudah berkeluarga, banyak tanggung jawab saya nih yang memang harus saya benahi gitu kan, terkait perkara-perkara ibadah paling gitu. Saya pernah suatu hari ditanya sama istri terkait ya berapa lama sih batasan haid itu, karena memang mungkin yang dia rasa haidnya mungkin nggak teratur atau nggak berurutan dari tanggal 1 umpamanya contoh sampai tanggal 5 enggak, kadang mungkin 1 bisa 2-nya enggak, bisa 3. Jadi saya pun di situ ada agak kesulitan untuk menjelaskan itu. Mungkin bisa kita bahas di sini gitu bang, maksud saya. Oke kan? Oke, sebelum kita santai mungkin silakan dulu bang, diminum dulu kopinya biar santai gitu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Haid itu adalah salah satu darah yang biasa keluar pada perempuan yang mana sudah memasuki usia balik. Karena haid itu termasuk salah satu ciri dari ciri dari balik pada perempuan. Kita tahu ciri balik itu ada 3. Alamatul bulughi salasun. Yang pertama tamamu khamsata asyara sanatan, sempurna umur 15 tahun secara otomatis balik. Yang kedua wal haidu, haid tapi khusus pada perempuan. Dan yang ketiga ihtilam, yaitu mimpi sampai keluar air mani. Nah khusus haid ini dan juga nipas serta istihadho adalah 3 darah yang memang biasa keluar pada perempuan. Dan haid ini ditentukan di dalam kitab fikih, khususnya fikih Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu membatasi aqalluhu, minimalnya haid itu yaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam. Sedangkan golibuhu biasanya situn au sabun, 6 atau 7 hari. Dan wa aksaruhu maksimalnya khamsata asyara yauman, 15 hari. Artinya bila mana perempuan keluar darah haid tapi hanya setengah hari saja, 12 jam saja, atau kurang dari itu, maka itu damu fasadin, disebut darah istihadho. Jadi tidak disebut darah haid, berarti pada bulan itu tidak ada haid bagi perempuan tersebut. Atau lebih dari 15 hari, 16 hari, 17 hari, dan seterusnya masih keluar saja darah, maka lebih dari 15 harinya terhitung kepada darah istihadho. Dan yang 6 hari atau 7 hari pun apabila diakumulasikan, itu pasti akan sampai minimal 24 jam. Jadi seperti di hari pertama, karena memang hari pertama itu biasanya agak sedikit keluar, contoh 2 jam dalam 1 hari itu. Hari kedua mulai banyak, 6 jam contohnya. Lalu hari ketiga, nah kemudian mendekati hari akhir berhentinya darah haid biasanya agak sedikit. Dan kalau diakumulasikan dari hari pertama hingga hari ke-6 atau hari ke-7 yang biasanya haidnya perempuan di 6 atau 7 hari itu akan sampai bilangan minimal 24 jam. Itulah makanya minimalnya perempuan haid itu 24 jam. Artinya 24 jam kalau perempuan haidnya cuma 1 hari, itu diharuskan keluar darah terus-menerus. Keluar darahnya terus-menerus. Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya agak sedikit nggak paham tentang darah istihadhonya nih bang. Istihadho ini tersendiri maksudnya itu termasuk darah apa nih? Apakah darah kotor, apakah darah ya apalah gitu. Istihadho itu kan saya nggak paham nih tentang darah istihadho. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi darah istihadho itu ya damu fasad, darah penyakit. Penyakit. Jadi selain darah haid, darah nipas di waktu yang biasa keluar pada perempuan, maka itu disebut dengan darah istihadho. Darah yang memang menjadi indikator akan adanya penyakit pada si perempuan itu.
Dan darah istihadah itu memang tidak ada kaitan hukumnya. Berbeda dengan haid dan nifas, di mana perempuan itu ada banyak larangan melakukan ibadah pada saat haid dan nifas. Sedangkan pada saat istihadah, itu tetap sholat wajib, puasa wajib. Jadi darahnya itu, karena memang tidak ada hubungan dengan haid dan nifas, maka tidak menghalangi perempuan untuk melakukan ibadah. Cuma memang mekanismenya, pada saat perempuan beristihadah itu dihukumi seperti perempuan yang dahimul hadas atau salisul baul, orang yang bekser seperti itu. Artinya disyaratkan bila mana sholatnya itu, bila mana wudhunya itu harus setelah masuk waktu sholat. Jadi tidak sah perempuan yang istihadah, wudhunya setengah 12, kemudian melaksanakan sholat ketika masuk waktu. Jadi harus setelah masuk waktu wudhunya. Jadi mekanismenya harus dia bersihkan dulu, kemudian darahnya setelah bersih dia pakai pembalut, setelah itu kemudian wudhu, setelah wudhu langsung sholat. Sama seperti orang yang bekser saja. Begitu. Berarti begitu sangat pelik juga ya masalah di masalah head si wanita tersebut ya. Berarti ya effortnya mungkin Masya Allah buat para istri mungkin ya, udah mengatur waktu ibadahnya, bagaimana dia menentukan bagaimana dia harus ibadahnya. Pokoknya benar-benar memang harus berdasarkan ilmunya juga berarti itu Bang ya. Ya seperti itu. Nah kan yang saya dengar nih, mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya nih di ya mungkin dibilang di syariat ya, wanita itu yang sedang haid ya, yang saya tahu katanya kan dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Apakah benar itu diharamkan gitu kan? Sedangkan itu kan perkara ya bagus gitu, kalau secara logika ibadah itu bagus, cuman kenapa dia bisa diharamkan ketika dia dalam keadaan haid gitu? Ya. Sama seperti balik itu menjadi sebab seseorang diwajibkan beribadah, maka ada pula mani', larangan. Ketika seseorang kedapatan ada mani ini, larangan ini, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas beberapa ibadah. Nah haid ini dan nifas ini ada beberapa ibadah yang memang tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk dilaksanakan. Tercatat di dalam kitab Fathul Qorib ada 8 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas untuk dilaksanakan. Yang pertama sholat dan juga ibadah yang semakna dengan sholat seperti sujud tilawah, sujud syukur. Yang kedua puasa. Kemudian yang ketiga adalah membaca Quran, yang keempat memegang Quran, yang kelima membawa Quran, yang keenam tawaf, yang ketujuh berdiam di dalam masjid atau melewati masjid di dalam masjid, dan yang ke-8 adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi 8 perkara ini yang notabene ketika sebelum haid atau ketika tidak haid diperbolehkan, bahkan diwajibkan sholat sepertinya. Tapi dalam keadaan posisi haid ataupun nifas, ini diharamkan bagi perempuan. Jadi zohirnya sekalipun sholat itu adalah ibadah, tapi bagi perempuan yang haid, ini diharamkan sholat. Sholatnya tidak sah dan berdosa perempuan yang haid memaksakan diri sholat. Jadi seperti itu. Ada larangan-larangan khususnya. Masya Allah. Luar biasa. Cukup pelik permasalahannya ternyata. Karena kita merasa ya laki-laki sebatas mungkin keluar mani saja, yang saya tahu kan itu kan. Mungkin kita juga nggak di situ juga nggak ada ketetapan nggak sholat kan, tetap harus sholat, cuman minimal kita bersuci dulu, yang saya tahu kayak gitu. Nah berarti kan ketika dia dilarang sholat, dilarang puasa, apakah kekenaan wudu nggak? Maaf, bukan kekenaan wudu, qada gitu maksudnya. Kekenaan untuk membayar sholatnya atau puasanya nggak ketika dia? Ada perbedaan di dalam masalah mengkodo ibadah yang dilarang pada saat haid dan nifas. Sholat ketika sedang haid dan nifas itu haram dilaksanakan bagi perempuan dan tidak diwajibkan untuk dikodok. Tidak diwajibkan untuk dikodok. Tapi kalau puasa Ramadan, ketika perempuan di bulan Ramadan haid, maka diharamkan juga berpuasa. Cuma nanti di bulan Syawal
hingga seterusnya diwajibkan untuk menggodok puasanya. Nah, perbedaan masalah sholat dan puasa ini dikemukakan oleh para ulama. Sebabnya kenapa sholat tidak wajib dikodok sedangkan puasa wajib dikodok? Karena sholat ini likathratiha, banyak sekali. Coba bayangkan. Dan akan menimbulkan madarat bagi perempuan nanti apabila diwajibkan untuk mengkodok sholatnya. Selama contoh 15 hari dia haid atau 7 hari lah kita itu biasanya. Dikali 7 dikali 5 maka akan repot bagi perempuan untuk mengkodok. Jadi penjelasan ulama seperti itu. Sedangkan kalau puasa itu, dan memang kodonya ini alat tarohi, jadi boleh ditunda-tunda, tidak harus disegerakan, tapi memang lebih bagus disegerakan karena khawatir tidak ada umur nantinya. Jadi dari mulai tanggal 2 Syawal sudah diperbolehkan mengkodok puasa hingga hari yang cukup untuk dipakai mengkodok puasanya. Contoh dia haidnya 7 hari, berarti sampai tanggal 20 sampai tanggal 20-an Syakban, sebelum datang bulan Ramadan tahun selanjutnya, dia harus mengkodok sampai situ. Gitu. Jadi seperti itu mekanismenya. Sekali lagi, kalau sholat mah kenapa tidak wajib dikodok? Likathratiha, karena banyaknya, dan akan membuat masyakat ataupun payah kepada si perempuan. Sedangkan kalau puasa, karena memang 7 hari itu tidak berat bagi perempuan untuk mengkodok puasanya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar sama agama itu benar-benar dikasih benar-benar ringan ya, untuk ibadah itu nggak benar-benar dipersulit. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu ketika menetapkan perintah kepada kita hambanya, mengedepankan aspek sayang dan rahmat kepada kita. Kalau kita paham perintah dari Allah itu adalah fleksibel. Karena al-hukmu yakhtaliful hukmu biikhtilafil ashkhas wal azminah wal amkinah. Hukum itu akan bisa berubah statusnya sesuai dari perbedaan individualisme, tempat maupun keadaan. Bagi perempuan yang tidak haid, sholat wajib. Bagi perempuan yang haid, sholat tidak wajib, bahkan diharamkan. Apa yang membedakan? Situasinya dan kondisinya. Sholat di rumah, pahalanya seperti itu. Tapi sholat di masjid melebihi pahala daripada sholat di rumah. Apa yang menentukan? Tempatnya. Sholat di awal waktu, pahalanya lebih besar daripada sholat di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Apa yang menentukan? Timingnya, waktunya. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit banyaknya udah mulai kepaham nih saya nih. Ya, jadi ya syukur-syukur ketika besok misalkan di rumah, misalkan ditanya sama istri atau sama kakak perempuan nih kan. Ya, ini head gimana nih? Kok hari ini head? Udah lewat 15 nih, ini sholat nggak? Ya setidaknya udah ada penjelasan yang bisa saya kasih ke istri gitu kan. Oh ternyata kalau 15 hari udah mau masuk ke 16, maka 16-nya masih sehat, maka sudah diwajibkan untuk sholat. Karena itu dimasukkan berarti ke 16-nya itu darah istihadah. Tapi patut diketahui catatan yang pentingnya, yang ini mungkin jarang sekali diketahui para perempuan. Apabila berhentinya darah haid itu contoh jam 6 kurang 5 menit, jadi mendekati maghrib, berhenti darah haid, maka kan dia wajib mandi. Nah 5 menit ini tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar berikut dengan mandinya. Betul. Jadi artinya pasti sholat asar pun nanti akan keluar dari waktunya. Karena biasanya mandi hadas besar itu atau mandi haid itu ya membutuhkan waktu yang agak lama. Ya, karena ada tata cara khusus ya. Ya, karena memang harus seluruh badan. Seluruh badan terbasuh dengan air. Nah, cuman yang harus diperhatikan adalah sholat zuhur dan asar ini harus dikodok. Jadi bukan hanya asar saja, karena berhentinya pada saat jam 6 kurang 5 menit itu kan masih waktu asar nih. Contoh jam maghrib itu jam 6. Maka yang harus dikodok oleh perempuan tersebut bukan hanya asar saja, tapi juga zuhurnya. Kenapa? Karena zuhur dan asar ini sholat yang bisa dijamak. Dan ini yang jarang diketahui oleh para perempuan. Begitupun ketika berhenti darah haidnya ini beberapa detik atau beberapa menit sebelum waktu subuh tiba. Jadi ketika bangun tidur, kemudian dia periksa, ternyata darah haidnya sudah berhenti, dan itu adalah belum masuk waktu subuh. Jadi hanya beberapa menit lagi
dan kemudian ketika dia mandi masuk waktu subuh, maka sholat yang harus diqadha bukan hanya isya saja. Artinya kan tadi ketika beberapa menit sebelum subuh berhenti darah itu kan waktu isya. Waktu isya. Cuman belum bisa dia melaksanakan sholat sebab belum mandi. Betul. Belum suci dari hadas gitu kan. Nah, artinya yang harus dia qadha harusnya isya, tapi tidak hanya isya saja, tapi maghrib pun harus diqadha. Kenapa? Karena isya dan maghrib adalah sholat yang bisa dijamak, baik dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Oke, berarti acuan patokan kalau bisa saya simpulkan ya, tanggapan saya nih kalau misalkan salah ya, tolong diperbaiki. Ya, paham. Berarti kenapa itu dia harus kena qadha? Karena dia mengkaitkan bahwa sholat zuhur dan asar itu termasuk sholat yang bisa dikosor jamak. Ya. Seperti itu? Ya. Oke, termasuk isya dan subuh berarti? Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, paling enaknya bagi perempuan ketika berhenti darahnya itu ya jam 9 pagi. Karena tidak ada waktu sholat di situ. Kalau bisa diatur? Kalau bisa diatur, gitu. Dan kalau berhentinya waktu zuhur, contohnya ya hanya mengerjakan zuhur saja, gitu. Atau seperti berhentinya beberapa menit sebelum asar. Dan ketika dia mandi, masuk waktu asar, maka yang harus dia qadha hanya asar saja, sebab zuhur saja, sebab asar itu memang harus dikerjakan pada waktunya. Siap. Jadi seperti itu. Masya Allah, begitu sangat detail. Alhamdulillah. Jadi saya ini menggambarkan, saya yang nggak tahu dengan berapa penjelasan tadi udah diuraikan, saya kepaham gitu. Ternyata memang di balik itu semua ya butuh pengetahuan gitu kan. Banyaknya kita mencari ilmu berarti ya, untuk agar ibadah kita tuh nggak asal aja gitu. Iya nggak sih gitu Bang? Bener. Kalau kita asal, kan kalau kita asal nih, ya udah mandi aja umpamanya gitu, sholat aja gitu kan. Tapi tidak tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan mungkin kalau di agama sendiri biasanya kan ada ketentuan-ketentuan khusus, umpamanya ada rukunnya, itu kan juga memang harus kita ketahui kan berarti ya. Luar biasa sekali pagi hari ini. Silakan Bang sambil diseruput ngopinya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin untuk pagi ini sedikit banyaknya juga saya sudah mulai agak paham tentang masalah haid dan bagaimana harus mengqadha sholat, apakah harus mengqadhanya atau tidak. Sedikit banyaknya sudah dijelasin. Semoga teman-teman di rumah juga nih yang kiranya menyaksikan ya syukur-syukur kepaham ya Bang. Ya, alhamdulillah. Ya, dan syukur-syukur juga kita bisa memberitahu istri atau punya anak perempuan yang sudah balik kan gitu. Atau ya kita punya tetangga atau kerabat yang memang dekat lah sama kita ya. Mungkin kita juga bisa share ke teman-teman yang lain juga terkait perkara haid ini. Karena nggak semuanya, memang saya pribadi pun baru tahu ini gitu. Luar biasa sekali. Mungkin buat semuanya jangan lupa terus aja dipantau terus channelnya Al Islahiyah Official. Mungkin kita juga akan membahas banyak lagi dari perkara-perkara ibadah yang sifatnya memang keseharian dan kebutuhan kita dalam beribadah sehari-hari aja. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz saya nih. Jadi memacu adrenalin saudara pertanyaan ini. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin Bang pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sudah menyempatkan ngopi bersama saya sih Bang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika memang dikasih sehat terus, amin. Dikasih waktu luang, kita bisa ngobrol bareng lagi dan kita bisa sedikit kupas masalah yang lain. Itu aja sih. Oke, buat semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.